Halo dokter, masih ingat cara melakukan pemeriksaan fisik untuk rambut rontok? Oke, kita review sedikit terlebih dahulu yuk tentang rambut rontok. Apa aja sih yang bisa jadi penyebab dari kerontokan? Nah, rambut rontok terbagi jadi dua kategori utama, scarring dan non-scarring. Di tipe yang scarring itu ada kerusakan permanen di folikel rambutnya. Dan tiga jenis utamanya adalah tinea capitis, alopecia mucinosa, dan alopecia neoplastica. Kalau tipe yang non-scarring ini lebih sering ditemui dan sifatnya reversible, jadi bisa balik lagi. Biasanya dibagi jadi 6 jenis, yaitu alopecia areata, telogen effluvium, alopecia traumatic, anagen effluvium, dan alopecia androgenik. Sebelum ke pemeriksaannya, di anamnesis awal, pasien perlu ditanyakan terkait onset gejala, pola hidup, termasuk kebiasaan mencabut rambut. Terus, nanti saat pemeriksaan rambutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah pola rambut rontok, onset gejala, area yang mengalami kerontokan, dan tanda-tanda infeksi jamur, seperti adanya gray patch, black dot, atau adanya pustula dan rasa gatal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Terus sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Nah, salah satu pemeriksaan rambut rontok bisa dengan cara hair pull test. Untuk melakukan tes ini, pasien diminta untuk tidak keramas 24 jam sebelum pemeriksaan. Oke, yang pertama, posisikan pasien duduk tegak di kursi, dan pemeriksa harus bisa melihat kondisi kepala secara menyeluruh, jadi pastikan pencahayaannya cukup. Oh ya, kalau pasien menggunakan topi, jepitan rambut, atau hair extension, sebaiknya dilepas terlebih dahulu ya. Next, secara perlahan, genggam sebanyak 50-60 helai rambut dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah seperti ini. Lalu, tarik rambut ke atas atau menjauhi kepala secara lembut seperti ini. Nah, saat penarikan rambut, lihat dan hitung ada berapa helai yang ikut tercabut. Tapi perhatikan juga untuk rambut yang patah tidak ikut dihitung ya. Jika sudah, ulangi proses ini pada 4 bagian kepala, yaitu area frontal, occipital, dan bitemporal. Nah, hair pull test ini dinyatakan positif kalau ada 5-6 helai rambut ikut tercabut per satu kali tes tarik. Hasil positif hair pull test terjadi pada kondisi telogen effluvium, anagen effluvium, alopecia androgenetik, dan alopecia areata. Selain hair pull test, ada pemeriksaan lainnya, seperti hair cut test untuk membedakan rambut yang baru tumbuh dengan rambut yang patah, menggunakan kertas yang satu sisinya berwarna putih dan sisi lainnya berwarna hitam. Lalu ada juga hair tuck test dengan menarik helaian rambut untuk melihat kerapuhan rambut. Sip, itu tadi cara lakukan pemeriksaan fisik untuk rambut rontok. Semoga bermanfaat untuk praktik dokter sehari-hari. Dokter juga bisa baca artikel-artikel seputar rambut rontok di Alomedica. Linknya ada di description box di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu update sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi Dokter Nela Menggaman, salam Alomedica.